Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Amerika Serikat, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam ini. Kiranya damai sejahtera daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Bapa yang kami muliakan, kami puji, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, sehingga kami dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami semua. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 102 ayat yang ke-26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hidup itu seperti roda yang berputar. Jika sedang berada di atas, ingat, mungkin secara tiba-tiba kita bisa jatuh ke bawah. Sebaliknya, jika sedang berada di bawah, jangan putus asa, karena kita pun suatu saat bisa naik ke atas. Hidup yang tidak menentu seperti ini sungguh sangat membuat manusia khawatir. Misalnya saudara, apa yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini? Banyak pengusaha yang tadinya terlihat kuat dalam usahanya, satu persatu menutup usahanya. Orang-orang terkena PHK. Belum lagi mereka yang harus kehilangan anggota keluarga. Rasa aman menjadi hal yang semakin susah untuk didapat. Sebagai orang percaya, kita tentu sering mendapat pengajaran untuk bersandar kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Tetapi mungkin saja masih ada kekhawatiran dalam diri kita. Mengapa demikian? Salah satunya mungkin kita belum terlalu mengenal Allah. Itu seperti apa, saudara? Jika kita membaca Mazmur 102 ini, sejak ayat-ayat permulaan pun kita akan mengetahui bahwa Mazmur ini termasuk Mazmur ratapan. Mazmur ini menceritakan pergumulan hidup yang dialami oleh pemazmur. Pergumulan yang begitu berat sampai-sampai pemazmur tidak bernafsu untuk makan dan tidur. Pemazmur merasakan kesendirian di tengah celaan orang atas apa yang dialaminya, hingga dia berpikir bahwa Allah sedang murka kepadanya. Saudara, apakah kita pernah mengalami hal yang mirip-mirip seperti ini? Beberapa orang merasa hidup sudah berakhir ketika kehilangan pekerjaannya. Padahal itu tidak ada artinya dibanding apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-27, yaitu langit dan bumi pun akan binasa. Apa yang selama ini dicari dan dijadikan sandaran manusia akan lenyap ketika Allah memperbaharui seluruh ciptaannya setelah akhir zaman. Apakah ini menjadikan manusia sama sekali tidak ada harapan? Tidak, saudara. Mulai ayat yang ke-13, pemazmur menyatakan kepercayaannya pada Allah yang kekal, maha kuasa dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pengenalan akan Allah seperti inilah yang membuat pemazmur tidak putus asa. Pemazmur tahu, di tengah segala kehidupan yang bisa tiba-tiba berubah, ada satu yang tidak berubah, saudara, yaitu Allah. Dia tetap ada dan tetap sama.
Ketidakberubahan Allah ini sungguh sangat melegakan kita, saudara. Bayangkan saja jikalau Allah itu Maha Kuasa tetapi kadang menepati janji, terkadang tidak, atau kadang baik, atau kadang kurang baik. Betapa rapuhnya hidup kita, saudara. Karena Allah tidak berubah, maka kita bisa bersandar sepenuhnya kepadanya. Ibaratnya, mengapa kita bisa tidur nyenyak ketika naik mobil? Karena kita percaya hukum alam pasti berlaku. Mobil tidak mungkin tiba-tiba terbang kehilangan gaya gravitasi. Pohon-pohon tidak mungkin tiba-tiba pindah di tengah jalan, dan sebagainya. Jika kita bisa bersandar pada hukum alam yang suatu saat berlalu, mengapa kita tidak bisa percaya pada Allah yang kekal? Saudara, marilah kita kembali menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kehadiran Kristus yang mau hidup menderita bersama manusia di bumi sudah cukup menjadi jaminan bahwa Dia pun akan terus menyertai hidup kita. Dan karena Kristus tidak berubah, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, maka kita bisa percaya terhadap seluruh janji penyertaannya dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang sungguh menguatkan dan meneguhkan hidup kami, bahwasanya Tuhan yang tetap sama, tidak pernah berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Walaupun dunia berubah, semuanya boleh berubah, namun Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, umat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ajar kami senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung hidup hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan, meteraikan dalam setiap hati kami. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada, dalam negeri maupun di luar negeri, di perantauan. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kokoh kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Tuhan juga menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saat ini. Tuhan memberkati saudara kami dalam rumah tangga mereka, keluarga, pendidikan mereka, dalam usaha, dalam bisnis. Tuhan berkati semua. Kami berdoa, mohon penyertaan, penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, sertai kami saat malam hari ini. Tutup bungkus dan kuasa darah Kristus. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah, dan berikan jalan keluar bagi setiap kami yang putus asa. Berdoa bagi daerah kami, buat desa kami, kota kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat malam ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap selalu bersukacita dalam Tuhan, tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, bergantung hidup hanya kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.